Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Pikolan Development 2025 Q4 ya, roda. Oke, kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar. Untuk roda, perusahaan ini IPO udah lama ya, di tahun buku 2001. Cuman di sampai sekarang 2026 ini nggak ada bagi dividen sama sekali. Ya, ini tanda tanya gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untuk di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Gitu. Nanti kita cek di laporan keuangannya. Jadi kalau yang nggak ada lewat bagian dividen, biasanya sih saya skip ya, langsung close laporan keuangannya gitu ya, langsung cari saham lain gitu. Oke, sebenarnya ini roda ini saham lama ya, kalau nggak salah dulu sempat rame gitu. Oke, di sini kita lihat untuk cek dulu untuk kas tarakasnya ya. Untuk kas tarakas, kenapa harus dilihat? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Dan untuk posisi kas tarakasnya di sini turun ke 4,96 miliar, ya turun 10%. Itu nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang loncat dulu ke bagian saldo laba ya, langsung pilih yang ini nilainya. Nah, kenapa harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi Pikolan itu roda sampai 2025 Q4 ini telah menghasilkan total profitnya sebesar 527 miliar. Ya, ini bagus, saldo labanya positif, tapi kenapa nggak bagi dividen? Itu yang jadi pertanyaan. Gitu ya, biasanya yang kayak gini, gitu ya. Ada problem antara di kas atau memang kebijakan perusahaannya memang tidak pro kepada pemegang saham. Gitu ya. Jadi kembali, kalau saya tadi di awal bilang kalau dia untung gitu tapi nggak bagi dividen gitu ya, tapi bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja gitu ya. Jadi kita harus lihat lagi lebih dalam kenapa. Ini adalah, kita lihat dulu untuk ke ekuitasnya ya. Sekarang KNP-nya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modalnya ini 0,35 ya. Artinya si roda ini telah profit sebesar 0,35 kali modal awalnya ya, di atas kertas gitu. Secara PBV murah ya, ini di 0,4, cukup murah gitu, dengan potensi profit 150% kalau dia ke book value-nya di 138. Harga per 13 Maret itu dia 55 ya. Oke, selanjutnya kita cek ke pendapatannya dulu. Nah, ini pendapatannya ya, pendapatannya harus dilihat karena pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Dan di sini kita lihat pendapatannya naiknya drastis ya, 84% setelah 73,3 miliar. Pendapatan nanti kurangi oleh harga modal ya, nanti kita dapat menghitung laba bruto. Nah, ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, dan di sini kita lihat ya, ini tinggi sekali ya, GPM-nya 97%. Gitu. Jadi ini tinggi sekali, jadi jual barang 100.000. Maaf, saya salah baca. Pendapatannya ada beban pajak ya. Karena saya agak bingung tadi kok tinggi sekali. Kita koreksi ya, harga modalnya gitu ya, ini beban pokok ya. Nah, laba brutonya yang ini. Kebiasaan pendapatan COGS laba bruto. Nah, ini saya nggak lihat ini untuk untung aja karena saya curiga kok tinggi banget gitu ya. Nah, ini kita lihat ya di sini 18 ya GPM. Jadi teman-teman jual barang 100.000 tuh ambil profit kotornya 18.000. Ya gitu. Jadi carilah perusahaan yang GPM-nya setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya, dan laba brutonya setinggi mungkin juga. Karena semakin besar laba bruto, semakin juga besar laba bersihnya. Laba bruto itu nanti akan dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak. Ya, nanti baru muncul kita laba periode berjalan. Mana tadi laba periode berjalan? Nah, yang ini nilainya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Sebentar. Nah, di sini kita lihat ya, untuk laba kotornya dia memang turun. Ya. Nah, laba bersihnya gitu, ini ruginya malah tambah besar. Ya, jadi perusahaan ini ya kalau misalnya rugi kayak gini ya nggak akan bisa bagi dividen lah. Gitu ya, kan ya mau gimana gitu ya, secara profitabilitas juga kan lagi nggak berpihak ya. Nah, selanjutnya kita cek di laporan arus kas ya, langsung ke penerimaan kas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan.
Nah, di sini kita pindahin dulu angkanya. Ya, di sini rasionya tingginya bagus ya, 98%. Artinya customer bayar hampir selalu full ya. Jual barang 100 juta, customer bayar 98 juta. 2 juta sisanya berubah jadi piutang, nanti harus ditagih. Ya, ingat uang kas harus tinggi primernya karena dia punya fungsi tadi untuk bayar ini semua. Uang kas dikumpulkan bayar operasional, net CFO-nya yang ini nilainya. Ya, ini bagus, positif, artinya perusahaan ini bisa menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Kalau negatif kayak periode sebelumnya, artinya bisnisnya itu uangnya habis untuk bayar operasional. Ya, gitu. Jadi bedakan antara laba yang akrual di laba rugi dengan cash base di laporan arus kas. Ya, harus seimbang. Gitu. Jadi kalau negatif ini kan dia uangnya habis semua. Gitu ya. Di sini masih bagus nih. Dia ada perbaikan kinerja yang sangat bagus ya untuk perbaikan di net CFO-nya. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya positif ya, artinya perusahaan cenderung menahan ekspansinya. Gitu. Karena kalau dia negatif ya artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktif. Ya, di sini kan dia kalau positif ya tuh pengembalian uang muka investasi ya. Jadi ya ekspansinya sedikit sekali. Ya, menahan ekspansi. Gitu. Jadi bisa jadi ini ya cash flow-nya secara sekilas ini nggak sehat sebenarnya gitu ya. Nah, lalu aktivitas pendanaan di sini nilainya negatif ya, bagus artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen. Cuman karena perusahaan ini nggak ada bagian dividen ya berarti kan otomatis nggak ada posnya. Ya paling ada pembayaran dividen ke non pengendali entitas anak gitu. Nah, di sini nilainya negatif artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjaman itu ya. Kalau dia positif ya dia ambil pinjaman ya, dan di sini memang fokusnya ke pelunasan pinjaman semua ya. Nah, di sini polanya ya plus min ya, minnya besar sekali ya, dan ada penurunan kas tara kas. Jadi kalau penurunan kas tara kas ada perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah, jadi makanya kalau di sini bisa lihat ya, jadi dia andaikan pun untung gitu ya, uangnya habis untuk bayar pinjaman ya, nggak ada uang sisa untuk memegang sahamnya gitu. Jadi saya sampaikan kalau dividen itu adalah puncak bukti nyata perusahaan itu terbukti profit gitu. Karena untuk bagi dividen dia perlu kas yang cukup selain saldo labanya positif ya gitu. Jadi ini nggak ada uang sisa untuk memegang sahamnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnis ya, kita naik lagi ke atas 165. Oke. Nah, di sini kita turun lagi ke liabilitas jangka pendek yang ini lah ya. Nah, di sini kita lihat memang untuk rasio lancar ini kuat sekali ya di 5,9. Cuman untuk rasio cash ini memang lemah ya di 0,2. Nah, sekarang kita cek dulu untuk short term debt-nya. Short term debt-nya ada apa aja? Ya, coba utang usaha, liabilitas keuangan, beban utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang. Kita ambil dua aja yang ini, 69. Ya, satu lagi. Nah, di sini kita lihat untuk rasio kas utang short term debt memang kurang bagus ya di 0,58. Cash flow juga kan ini juga nggak stabil ya. Dia sebenarnya negatif, sekarang jadi positif ya. Jadi belum terbukti, kecuali kalau belum terbukti stabil ya. Ini kita lihat ya di 0,58 kan tadi utang depan mata yang harus lunas dari setahun itu 71,6 miliar. Ya, uang di dompet cuma 41 miliar. Nah, ini gitu ya, ini resiko sangat tinggi seperti ini ya, apalagi kas yang nggak stabil seperti ini. Gitu ya, jadi harus dilihat nanti perusahaan ini gimana ya untuk menghadapi ini ya yang jatuh temponya ini. Kadang biasanya yang sebenarnya biasanya PKPU gitu ya. Jadi harus hati-hati, resiko saya rasa tinggi ya ini. Nah, untuk jangka panjangnya kita lihat dulu, pindahin dulu angkanya. Nah, di sini memang untuk DR memang masih rendah ya di 0,57 ya. Untuk long term debt-nya ada utang bank jangka panjang ya yang ini nilainya. Cuman kembali ya, kalau saya sih biasanya fokus ya yang utama itu di likuiditas dulu. Kenapa? Karena ini DR rendah, long term debt to equity juga rendah. Tapi kan ini yang depan mata yang harus dihadapi duluan. Gitu. Jadi secara jangka panjang masih ada ruang gitu ya perusahaan itu. Tapi kalau jangka pendek ini harus segera dilunasi dulu ya gitu. Ada tantangan likuiditas. Nah, jadi roda setelah dipindahkan data-data keuangannya ya jelas perusahaan ini nggak menarik karena buat saya nggak ada dividen. Ya belum terbukti profit gitu. Memang betul saldo labanya positif
gitu ya. Saldo laba positif cuman kan nggak begini, kenapa? Karena dari cash flow juga nggak stabil gitu. Jadi untung yang ada ya saya asumsikan untung di atas kertas aja gitu. Dan ini juga kan tuh masih rugi ya. Jadi ini kalau rugi terus seperti ini ya dia menggerus si saldo labanya nanti ya. Memang dari ini rasio saldo laba terhadap modal dia 0,35 ya, telah profit 0,35 kali modal awalnya. PBV juga cukup murah di 0,4, potensi profit 150% kalau ke book value-nya ya. Nah terus tapi perusahaannya ya ruginya lagi besar, masih besar gitu, bertambah ruginya. Cash flow memang udah sedikit lebih bagus ya, cuman masih belum stabil gitu ya, nggak ada uang kas sisa untuk pemegang sahamnya. Total debt bagusnya udah agak turun, cuman untuk likuiditas ini yang jadi tekanan untuk perusahaan ya, yang harus dihadapi segera gitu. Jadi untuk jangka pendek saya rasa resikonya tinggi ya untuk roda gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk roda ya. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan saya selalu sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi kalau untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, saya nggak bahas teman-teman tuh ada yang bilang Pak bahas bandarmologinya gitu atau foreign law. Nggak, saya nggak bahas itu ya. Saya hanya murni bahas laporan keuangan aja dan dari sudut pandang saya aja ya. Jadi untuk harga saya kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi juga hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai ya, harus digunakan gitu. Karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Jadi nggak usah diperdebatkan ya, nggak perlu diperdebatkan untuk masalah murah mahal, kan beda-beda ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih udah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.